Saya Widya Astuti Irianti, NPM 2043700-118, kelas Profesi Apoteker PGC. Saya akan membuat video konseling tentang gagal ginjal untuk memenuhi tugas farmasi klinik. Selamat siang Bu, silakan duduk. Baik, perkenalkan saya Widya Astuti Irianti selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya 10-15 menit untuk saya melakukan konseling tentang informasi obat yang Ibu terima ini? Sebelumnya, saya mau memastikan terlebih dahulu apakah benar ini dengan Ibu Mina dan apakah benar ini resep untuk Ibu sendiri? Apakah dokter pernah menjelaskan terkait obat yang Ibu terima ini? Lalu apa harapan dokter setelah Ibu mengonsumsi obat ini? Apakah Ibu memiliki alergi obat atau alergi lainnya? Oh, begitu ya Bu. Apakah Ibu sedang mengonsumsi obat lain atau obat herbal selain yang diberikan oleh dokter? Apakah Ibu sudah tahu tentang diagnosis penyakit Ibu? Baik Bu, sekarang saya akan menjelaskan tentang informasi obat-obat yang Ibu terima dari dokter ini. Untuk obat amlodipin dan furosemid, obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dikonsumsi 1 kali sehari sebelum makan. Untuk obat kalitake digunakan untuk mencegah hiperkalemia. Dikonsumsi 3 kali sehari sebelum makan. Obat ketosteril digunakan untuk terapi gangguan ginjal. Diminum 3 kali sehari. Obat kalsitriol digunakan untuk mencegah kekurangan kalsium. Dikonsumsi sebelum atau sesudah makan 1 kali sehari. Obat lansoprazol digunakan untuk gejala seperti mual dan muntah. Dikonsumsi 1 kali sehari sebelum makan. CaCO3 digunakan untuk mengatasi kelebihan asam pada darah. Dikonsumsi 3 kali seminggu. Obat glikvidon digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Dikonsumsi 2 kali sehari. Dan yang terakhir adalah obat loratadin. Obat loratadin ini digunakan untuk keluhan gatal. Dikonsumsi 1 kali sehari, boleh sebelum atau sesudah makan. Untuk efek samping obat itu pasti ada, tetapi efeknya itu tidak membahayakan. Saya akan menjelaskan ke Ibu beberapa efek samping dari obat-obat yang akan Ibu konsumsi ini. Untuk obat amlodipin, lansoprazol, dan loratadin itu efek sampingnya pusing. Kalau obat furosemid itu efek sampingnya sering buang air kecil. Kemudian untuk obat kalitake, CaCO3, dan obat glikvidon itu efek sampingnya mual. Dan obat yang terakhir itu kalsitriol, efek sampingnya itu mulut kering dan dehidrasi. Apakah Ibu sudah tahu cara penyimpanan dari obat-obatan ini? Nah, baik Bu, kalau begitu saya juga akan menjelaskan cara penyimpanan dari obat-obat ini. Untuk obat amlodipin, furosemid, dan loratadin itu disimpan pada suhu ruangan dan dijauhkan dari cahaya matahari langsung dan juga tidak boleh disimpan pada tempat yang lembab. Obat ketosteril dan kalitake itu disimpan pada tempat yang sejuk dan kering dan juga harus terlindung dari cahaya matahari. Dan yang terakhir adalah obat kalsitriol, lansoprazol, dan liquidon. Obat ini juga harus disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Nah, kalau obat-obatan ini itu kadaluarsanya sekitar 6 bulan ya Bu. Dan ada tanggal kadaluarsanya juga pada kemasan obatnya. Sampai di sini apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Kalau begitu, apakah Ibu bisa mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Benar sekali Bu, berarti Ibu sudah paham ya dengan penggunaan obat-obat ini. Nah, selain metode pengobatan, Ibu juga harus mulai menerapkan pola hidup yang sehat. Banyak minum air putih dan juga melakukan olahraga yang ringan. Kemudian yang terakhir itu Ibu harus diet rendah protein. Kalau begitu, saya akhiri dulu sesi konseling kali ini.
Ini ada dokumen konseling yang harus Ibu tanda tanganin ya. Dokumen konselingnya saya terima ya Bu. Terima kasih atas kunjungannya dan semoga lekas sembuh. Jika ada keluhan atau sakit yang berlanjut, silahkan konsultasi lagi ke dokter ya Bu.